Kalau terjadi sesuatu kayak rumah sakit kayak gitu juga kadang kita lupa ngecek. Nah, Karena kan ya kita kan nggak pernah tahu ya kita lagi liburan atau betul. apapun. Pernah kejadian kemarin tuh ada temen gue, dia lagi liburan bareng keluarganya, paling Bandung Jawa Timur kali ya. Bandung Iya Jawa sih, Timur ya itu dari kayaknya. ujung ke ujung sih. Iya. Mungkin bumbunya kayak udah disesuaikan sama Iya Jawa Barat sih, kali ya. benar-benar. Sate Madura, soto Madura kayaknya lebih enakan di Jawa Barat rasanya. Hmm, Kecelakaan itu ya. kan setidaknya ada asuransi yang mengcover untuk terjadinya kecelakaan itu. Hai, what's up bre? This is us, Walk the Talk. Gua Nawi. Gua Mando. Kalau Ebit GAD punya lagu liriknya depannya perjalanan ini Jalan-jalan ya. terasa sangat menyedihkan. Kira-kira perjalanan kita berdua bakal menyedihkan gak ya? Well, traveling, Ya, perjalanan. Punya traveling atau punya perjalanan yang berkesan gak di hidup lo? ini kemana dulu nih traveling? Apa kemana Apa aja? jalan atau apapun, Jalan-jalan, road trip kayak atau road apa? trip, mungkin lagi puyeng, lagi Ya, desperate ya, mau healing-healing jalan-jalan juga dikit lah. healing dikit mah nggak apa-apa. Traveling banyak sih kali ya. Banyak Maksudnya ya. berkesan sih banyak juga. Ada yang memori zaman kecil kali. Hmm. Ada juga yang memang kayak dapat reward trip itu kan seru juga tuh. Iya. Macam-macam lah Mm-mm. pengalamannya. Lu pengen tahu dari sisi apa? Sebenarnya aku tuh dari semuanya itu tuh yang paling membekas satu di kepalanya abang apa bang? Yang paling membekas mungkin kalau misalkan gue lagi traveling ke tempat yang memang gue belum pernah dan gak kebayang kali ya. Oh. Nggak usah keluar negeri kali ya, tapi maksudnya kayak di Indonesia sendiri. Kayak ke Toraja mungkin gitu ya. Iya, Madura juga berkesan gue. Ah sumpah. Ya Madura zaman dulu kan belum ada Suramadu. Iya, Iya, ya zaman sebelum ada Suramadu lah. Iya, zaman sebelum Suramadu. Iya, kalau sekarang kan dibangun tahun apa sih? Oh, SBY ya. Iya, maksudnya kan masih sekarang. Gue ke Madura sebelum tahun 2000 kali. Nah, kenapa yang bisa bikin berkesan? Iya, berkesan aja buat gue kayak nyebrang ke suatu pulau, ada suatu provinsi gitu kan. Ke suatu pulau terus nyebrang pakai kapal feri, lewat jalan daratnya. Nah, ini kayaknya seru aja. Seru. Suatu yang baru aja. Suatu yang baru. Ya, kalau misalkan lu memang niatnya emang holiday ataupun apa kan, memang ya lu tinggal nginep di hotel. Nah, kalau ini kan benar-benar yang kayak petualangan aja. Apalagi kalau road trip dari misalkan dari Jawa Barat ke Jawa Timur gitu kan seru kalau zaman dulu. Terus sekarang udah ada jalan tol dan lain-lain. Iya. Zaman dulu itu tahun berapa? Digeser tahun ya. Ya 25 tahun yang lalu itu kan zaman dulu kayaknya ya. Iya, berarti tahun 2000-an lah. 2000-an dong. Oh iya 2000-an, sorry. Iya, sekitar tahun 2000. Sekarang kan 2025. Sekitar tahun 2000 lah. Belum lahir loh ya? Belum. Oh iya, oke, lanjut. Kita nggak usah ngomongin yang zaman lalu-lalu. Oke. Kalau lu apa? Kalau gua yang berkesan sampai detik ini, ya balik lagi ya karena saya broken home. Jadi home-nya yang hilang, jadi yang paling berkesan itu sama keluarga. Jadi gini bang, aku di momen memorinya ya, itu enak banget keluarga. Tahun 2016 gue masih ingat banget. Shout out buat keluarga gue, I love you so much. Jadi setiap lebaran kita itu cuma dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Jadi di kabupaten gue itu tuh dia nggak punya pantai. Oh gitu. Nah, yuk kita ke pantai pakai bak mobil bak. Terus kita di belakangnya udah kayak tawanan tuh sih. Dan di situ seru banget karena bareng-bareng kan. Bareng-bareng. Terus habis itu sering ngobrol cuap-cuap nggak jelas ngomong aja gitu. Memorinya kan dapat banget ya, berkesan banget dan nempel sih. Ya itu nempel banget apalagi dengan saya yang keluarganya udah kepecah-pecah ya. Jadi kayak united kumpul jadi satu tuh rasanya kayak jadi memorinya nempel banget. Gue juga punya pengalaman gitu, maksudnya yang pasti yang memori traveling yang paling berkesan kayak tadi mau keluar kota atau apa yang paling memang momennya bareng keluarga. Ada nempel gue waktu kecil tuh. Gue selalu yang jadi kalau dulu tuh orang tua gue almarhum. Gue orang tua dua-duanya udah almarhum ya. Dulu tuh mereka memang seneng jalan darat. Oh ya? Jadi nggak pakai kereta atau apapun, tapi memang traveling bareng-bareng pakai mobil. Jadi mau ke Jawa atau apapun. Jadi kayak road tripnya itu yang dinikmatin. Masih inget nggak paling jauh tuh kemana? Gue paling jauh ya. Sumatera kali ya. Sumateranya? Aceh. Lampung gitu. Oh Lampung. Iya enggak sih, Lampung nggak jauh juga ya. Iya sih. Kalau perjalanan darat paling Bandung Jawa Timur kali ya. Jawa Timur itu dari ujung ke ujung. Iya.
Ya maksudnya belum yang sampai ke Sulawesi pakai mobil juga belum sih. Kayaknya agak lama juga kayaknya prosesnya. Bukan agak lama, lama banget. Iya. Agak susah juga. Cuma yang memorable bener sih, kadang-kadang kan bareng keluarga ya. Ada yang momen-momen kadang kita pengen pengen save gitu. Memori itu kan bareng keluarga, bareng yang kita sayangin gitu kan nggak bisa create kembali gitu kan kadang-kadang kalau misalkan mereka udah nggak ada. Ya lanjut ya terus it's okay nggak cuma saya itu kadang memori karena ya menariknya kadang-kadang kita kan sekarang sering bahas juga terkait sama apa yang kita jalanin bahwa memori itu yang berusaha kita jaga kalau misalkan emang ada sesuatu yang ditinggalkan itu kan kita masih terus keberlangsungan keluarga. Betul. Jadi ingat tadi kemarin kita sering bahas kebutuhan aja. Lanjut dari travelingnya. Iya, tapi sebenarnya gini Bang, sebenarnya gue mau agak ini sih. Kalau ngomongin perjalanan itu pastinya momen perjalanan paling lama itu kan mudik ya Bang ya. Iya. Itu udah luar biasa. Jadi gue pengen ngasih tahu nih satu cerita gitu kan. Ada ya pengalaman mudik juga lo ya? Sebenarnya bukan gue, tapi teman gue. Jadi teman gue itu punya gimana ngomongnya? Dia tuh di Jakarta dan dia tuh mau ke Sumatera. Gue ada pengalaman mudik juga, tapi lu dulu deh. Lebih seru gue kayaknya. Oke, thank you. Makanya gue ceritanya dulu mancing lo nih. Dia tuh ke Sumatera, Palembang gitu. Nah, waktu itu dia cerita ke gue yang bikin gue iri adalah jadi di setiap setiap perjalanannya itu yang kayak tuker-tukeran kemudi, ganti-gantian, terus habis itu kayak kuliner sana sini. Nah, ngomongin kuliner Bang, kita lagi-lagi nih di endorse setia banget the best hotdog lab teman-teman. Thank you Hotdog Lab. Thank you banget, dan ini itu varian teh. Kalau dari kemarin itu kan kopi terus ya Bang ya. Kalau kopi itu kan agak rada bukan cuma teh doang ternyata. Ada hotdog. Akhirnya muncul hotdognya. Luar biasa ya. Ini hotdognya teman-teman. Ya. Ini nggak bisa di zoom ya. Oke. Nih. Package-nya bagus. Itu yang kecil. Dua nih. Kalau ini yang gede. Nah, guys, lo lihat aja. Oh, ini masih yang kecil Bang. Kecil-kecilnya nih. Ini yang kecil-kecil. Ini lucu banget. Ini lucu banget. Ini enak banget pastinya. Dan kalian juga pastinya harus cobain dan langsung aja lihat di link deskripsi kita, teman-teman ya. Ini kita kayak unboxing dulu. Oke. Review makanan nih. Gak apa-apa dong. Gitu. Unboxing dari review makanan nih. Nah, wow. Ini kentang goreng ini. Ini kentang gorengnya enak banget, teman-teman. Lucu banget nih. Ini lucu banget. Garpunya pakai garpu kayu gitu. Iya, garpu kayu. Jadi emang sustainability ya Bang. Ini kita ambil makan kali. Oke, nanti kita bakal makan ya. Nah, ngomongin tadi ngelanjutin kuliner, emang banyak banget kuliner yang pastinya bakalan keluarga itu untuk jalan gitu ya, untuk selalu diiniin gitu kan. Waktu itu ngelanjutin teman gue sebenarnya cuma kayak gitu doang sih Bang. Tapi kalau ngomong kuliner gue lanjutin, gue tuh pernah pertama kali makan empal gentong dan itu enak banget. Empal gentong di mana? Di Cirebon. Oh iya. Gitu sih gitu. Aslinya di situ. Iya benar. Maksudnya kayak waktu itu. Yang paling jauh lu main di situ? Gue waktu itu di Karawang kan. Nah terus naik motor tuh sekeluarga. Cirebon. Enggak, ke Purwokerto, ke tempat gue. Kan ngelewatinnya arah Pantura kan. Cirebon terus kita ada empal gentong, makan enak deh gitu. Iya. Tapi kan seru. Maksudnya seru yang kayak ya jalan-jalan kuliner, nyari kuliner. Dan serunya lagi adalah back saya punggung saya jadi kayak triplek kayak gitu terus anjing. Nggak bisa aduh ya Allah gitu. Pegel banget sih gitu, apalagi kalau temen gue yang naik mobil dempet-dempetan muntah santu gimana sih Bang? Gue perjalanan paling jauh kayaknya pernah mudik. Gue pernah mudik paling lama tuh 1,5 hari kayaknya pakai mobil dari Madura itu. Jadi pas mau sehari sebelum Lebaran kayaknya ngejar Lebaran di Bandung. Terus tiket pesawat, tiket kereta semuanya habis. Jadinya akhirnya ya udah sewa mobil itu literally itu supirnya nyetir selama 1,5 hari karena dia nggak mau gantian. Karena semuanya semua barang penuh banget juga semua mobil kan. Gue berberapa waktu bertiga kalau nggak salah. Sama siapa aja? Sama gue, sama almarhum nyokap gue, sama abang gue. Oh gitu. Iya. Terus bokap lo? Bokap udah nggak ada. Bokap udah lama nggak ada sebelum itu. Jadi waktu itu mudik itu seru sih, maksudnya seru ngalamin pengalaman mudik yang lama. 1,5 hari gue di jalan. Iya sebenarnya. Ya itu pengalamannya seru. Gue pernah waktu itu mudik, ini jadi ngomongin mudik ya. Iya. Ya maksudnya pengalaman gue pernah berdiri
ganti-gantian sih. Waktu dulu tuh dari Surabaya ke Bandung ada kereta. Itu sama juga momennya kayaknya mau lebaran juga deh. Tiket kereta itu penuh. Tahun 2000-an tuh. 2000-an, okay. Perlu disebut ya. 2000-an. Enggak maksudnya kan. Gue gak pernah. Belum terlalu banyak jalan tol juga. Jalan tol belum terlalu banyak. Jadi naik kereta, terus gue pernah berdiri ganti-gantian per 3 jam gue gantian duduk karena tempat duduknya cuma dapat satu. Gue berdua abang gue. Jadi per 3 jam gue duduk di hall gitu, abang gue duduk di kursi, nanti gantian tiap 3 jam. Itu di kereta tuh? 12 jaman deh kayaknya. 12 jaman dari Gubeng ke Bandung. Stasiun Gubeng Surabaya. Seru aja pengalaman kayak gitu. Iya sih. Jadi kadang-kadang kan kita kalau ngalamin yang kayak begitu, jadi kan kita sangat menghargai banget ya kalau misalnya pas lagi bisa traveling, terus bisa yang nyaman, itu kan jadi kayak menghargai banget momennya. Tapi ngomong-ngomong traveling juga ya Bang, gue pernah dengar sih, ini agak rada masuk ke percintaan. Jadi teman gue tuh pernah ngomong, ya, percintaan ya, ini masuk ke percintaan. Temen gue pernah ngomong katanya gini, kalau lo mau ngetes pasangan lo harus traveling dulu berdua. Atau lo naik gunung. Nah, sedangkan saya kan bukan tipe anak gunung. Ya. Anak pantai lo. Iya benar. Biasanya kan gitu, kalau nggak anak gunung anak pantai. Bener-bener gue anak pantai banget sih Bang, kayak yang nuansa-nuansa lagu reggae gitu kan. Nah, ngomongin tentang traveling untuk pacaran, kenapa sih selalu dikaitkan sama pacaran? Karena ternyata psikologi kita di saat lagi traveling, apalagi itu mau berdua, bertiga, satu grup gitu kan, itu tuh bikin apa ya? Jadi kita tuh mengerti satu sama lain karakter dari masing-masing kayak gitu kan. Nah, gue punya momen traveling the worst ever in my fucking life. Ya. Jadi gini Bang, waktu itu oke gue udah mention ya, kota asal saya kan dari Purwokerto. Nah, waktu itu tuh tiba-tiba kayak kita ke ini yuk, kemana, ke Kebumen gitu. Sedangkan kalau dari Purwokerto naik mobil ke Kebumen itu bisa aja gitu kan. Kita tuh nggak tahu waktu itu tuh kenapa ke Kebumen gitu, kenapa nggak langsung ke Jogja kayak gitu kan. Sorry waktu itu akhirnya tuh end up-nya ke Jogja aja kayak gitu kan. Nah, di sana gue baru nyampe tuh naik kereta gitu kan. Terus kita tuh di sana mau charter mobil gitu kan. Nah, posisinya berlima. Gue tuh udah ngomong di dalam kereta udah ngomong kayak gini. Gue lapar banget. Gue lapar banget nih. Turun, ayolah. Kalau mau maksudnya ayolah makan dulu. Nah, gue orang yang enggak enakan. Ini yang berempat, yang gak bertiga sih, ada yang satu orang lagi itu dia cuma sama kayak gue, kayak gak enakan gitu. Bertiga berantem cuma perkara mau makan di mana. Maksud gue tuh yang kayak akhirnya gue ngerti sih. Akhirnya gue ngerti sifat-sifat karakter orang. Yang gak usah sebenarnya, gak usah percintaan sama temen aja. Bisa juga. Maksudnya kadang kan dia sama-sama capek. Terus yang kayak hal yang pengennya apa kan jadinya. Iya sih. Ya kelihatan aja kan. Jadi gak mesti percintaan doang. Iya sih. Cuman yang worstnya apa lu biasanya kalau misalnya itu? Yang pertama itu, yang kedua, lo ngerti kan Bang, gue tuh orangnya buru-buru dan panik kan. Ya. Gue pernah ketinggalan kereta. Terus udah gini loh, udah tahu ya, gue tuh sebenarnya ngerti, gue tuh orangnya buru-buru, gue panik kan. Tapi kalau datang sebenarnya mepet, tau nggak kayak gini deh. Jamnya tuh jam 10 lebih 15 gitu kan. Gue udah bangun jam 6. Wah, itu spare udah panjang banget dong. Gue mau skincarean dulu, gue mau ngapain dulu, enak kan. Ya. Di situ gue ngerokok dulu. Gitu-gitu dulu. Santai biasanya kan. Sampai last minute. Bener. Jadi kayak gue ngapain ya 4 jam gitu loh. Kadang tuh itu sih the worst menurut gue tuh itu. Untuk jadi gue sendiri gitu kan. Kalau lo apa Bang? Gue the worst ever. Worst ya pernah sih, ketinggalan pesawat pernah, ketinggalan kereta pernah, ganti tiket pesawat itu kan worst semua kayaknya. Tapi gue mau minta tolong lo ceritain ini dong, yang waktu itu lo mau ketinggalan kereta sama istrinya. Ketinggalan pesawat. Oh iya, pesawat. Itu nanti deh. Gue kalau misalnya worst sebenarnya mungkin pernah ke tempat liburan tapi nggak sesuai kali. Maksudnya nggak sesuai kan, kayaknya nggak ada di itinerary bahwa gue mau ngapain. Karena kan kalau misalnya kita pengen liburan tuh kan yang kita pengenin dong, pengen nyaman, pengen apa. Cuma waktu itu kesalahnya ternyata ngikut tur, jadinya nggak sesuai aja. Jadi kayak ya liburan tapi mangkel kan ngapain juga ya. Iya sih. Jadi males juga kan. Kalau misalkan yang tadi kocak, kalau misalnya tadi lu bilang yang worst, itu salah satu worst juga sih yang kejadian.
Apa tuh? Hampir ketinggalan pesawat. Iya banget. Ya. Ceritain. Itu sebenarnya ya kebenaran waktu itu kan ada, gue nggak bisa nyebut kegiatannya lah. Intinya adalah kita berangkat bareng. Jadi semuanya itu BOD, Board of Director. Ada komisaris, ada direktur utama, dan inilah para direksi. Pas kita berangkat, ya karena saking santainya, kita berpikir bahwa ya udah kita bisa ngejar nih ke Jakarta. Masih santai, mampir dulu lah, kita makan dulu lah di satu tempat, keluar dulu dari jalan tol lah sedikit sebelum ke airport. Oke, udah sempet nih, udah sempet di tengah-tengah, udah beres. Oke, kita bisa ngejar nih, masih ada spare waktu 3 jam nih, 2 jam setengah. Oke, pas kita cabut masuk tol lagi, sekitar udah berapa kilometer, udah lumayan juga tuh, 12-an kilometer dari tempat itu. Tiba-tiba ada salah satu orang di belakang yang ngomong bahwa tasnya ketinggalan. Itu paniknya gimana ya? Aduh, pikir-pikir kalau misalnya ini angus semua tiketnya, konyol banget deh. Ada berapa tuh waktu itu? 8 ya? 8 berapa ya? 8 orangan dah. 8 orang. Ya lumayan 8 orang tiket angus tuh, lumayan puluhan juta juga tuh. 10 juta masuk sih ya. Lebih. Oh iya. Minimum 20 waktu itu. Astagfirullahaladzim. Jadi pas ya waktu itu akhirnya untungnya waktu itu pas mikir gimana caranya, ya dicobalah. Untungnya ada gokar yang mau, karena kan waktu itu melipirnya di kota pinggiran juga lah. Gokar yang mau, akhirnya nganterin, gokarnya ngambil, pick up di restorannya, dianterin. Dari situ langsung geber lah, kita coba nungguin di rest area waktu itu. Terus akhirnya buru-buru pergi ke bandara. Ya untungnya masih sempat, tadinya udah hampir ketinggalan angus semua kan. Kita udah sampai yang mikir yang aduh udah deh kita aja berdua deh, nggak usah ngikut dulu. Kita yang angus berdua, yang lainnya udah masuk duluan. Mereka udah masuk duluan, kita maksa masuk, akhirnya late check in bisa masuk. Waktu itu pakai apa ya? Pakai Garuda. Oh iya, maksa untuk bisa late check in. Jadi ya udah. Berarti 88-nya masuk semua tuh akhirnya. Masuk semua akhirnya. Ketika udah masuk, lari-lari, gue lari-lari dari depan check in sampai mau ke tempat boarding tuh udah lumayan tuh, lari nonstop tuh, bawa tas gue ngejar tinggalan. Pas nyampe situ keluar pengumuman delay. Itu gate berapa bang? 13 kalau nggak salah. Lumayan di gate di depan berapa? Gate lumayan lah. Gate 9 ke 13 ya. Lumayan lah. Lumayan gue nonstop. Ya? Gue kayak latihan militer aja jadi. Bawa tas sambil lari-lari nonstop aja. Cuman ya kocak, maksudnya itu ya kalaupun sampai kejadian kan worst case sebetulnya. Masih untungnya ya masih untung banyak yang orang-orang baik yang mau gokar yang mau nganterin. Karena kan gokar untuk masuk tol kadang-kadang mereka malas juga. Mereka mau nganterin terus sampai sana juga. Si orang gate-nya juga masih bolehin untuk late check in, jadinya masih kebantu. Kalau enggak itu bakalan jadi worst travel ever. Nah, tapi sebenarnya ada, kalau dari gue ya, tips untuk kita menghindari the worst. Ya, pertama, cari tahu dulu kebutuhan-kebutuhan apa sih kalau sekiranya kita tuh mau datang ke satu tempat itu gitu kan. Katakanlah gue yang dari Jawa mau ke Bandung gitu kan. Gue cuma mau ngapain? Jadi bikin itinerary kayak gitu kan. Kadang orang itu ya udahlah nekat aja jalan gitu. Walaupun memang gimana ya ngomongnya? Oke lah, kalau sekiranya dari Purwokerto ke kota Bandung, Bandung kan accessible banget gitu ya. Nah kalau lu tiba-tiba mau ke Merauke, ya kan? Walaupun di mana? Nah, gitu loh. Yang itu sebenarnya belum pernah ke sana, kita nggak tahu juga kayak gimana di sana ya kan. Jadi yang pertama kalian harus cari tahu dulu kebutuhan kalian, entah itu dari penginapan, terus habis itu supermarket mungkin, kebutuhan sadang papan dan pangan kalian biar bisa lebih apa ya, akses prepare tempat lah kayak gimana, akses kayak tempatnya gitu, terpencil enggaknya, kita kalau ada apa-apa. Betul. Mungkin kadang-kadang kita lupa juga kan, kalau terjadi sesuatu kayak rumah sakit kayak gitu juga kadang-kadang kita lupa ngecek. Karena kan ya kita kan nggak pernah tahu ya kita lagi liburan atau apapun. Pernah kejadian kemarin tuh, ada temen gue, dia lagi liburan bareng keluarganya, tiba-tiba liburan ke Bali. Iya. Cuman kecelakaan ternyata anaknya. Iya, maksudnya lagi main-main gitu. Gue nggak tahu gimana, jatuh kolam renang atau gimana lah. Entah dia, ya maksudnya jadi nggak bukan yang tenggelam atau apa. Cuma maksudnya nggak tahu kakinya kenapa lah. Mungkin lagi main kayak gitulah. Luka, terus nyari-nyari rumah sakit tuh susah.
Cuma untungnya kan dia punya insurance juga. Untungnya. Ya, jadi maksudnya kadang-kadang kita kalau misalkan saat itu kalau nggak ada kan lagi liburan, kadang-kadang kita kan spending jadi lebih kalau terjadi sesuatu. Tapi kan bukan untuk nakut-nakutin, lebih ke well prepare aja kali. Iya, well prepare. Lebih tenang dengan kalau misalnya pas dia punya asuransi kan ternyata untungnya di sana ada rekanan juga rumah sakitnya. Betul. Jadi dia tinggal di sana, tinggal masuk, udah gitu beresin semuanya, itu cashless juga dia. Betul. Apalagi kalau asuransinya itu udah bisa nge-provide ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Itu kan bakalan jauh lebih udah enak lebih banget tenang lah. Lebih tenang banget. Itu kan kalau ngomongin di Indonesia sendiri ya. Betul. Kalau misalnya liburan ke luar negeri juga sebenarnya sama juga. Kayak misalkan di kita di AIA juga kan ada yang bisa cover untuk Asia dan seluruh dunia juga. Betul. Tergantung nanti kebutuhannya. Tapi kalaupun misalkan memang dia covernya full Indonesia, itu pun di beberapa negara pun bisa untuk di reimburse. Sistemnya reimburse tapi cuman kan istilahnya kalaupun ke negara-negara di Asia kalau terjadi apa-apa kan at least mereka masih bisa ke rumah sakit, bisa cover. Masih bisa diganti gitu kan untuk yang pengobatannya. Jadi memang harus ngerti banget. Yang pertama kita tuh harus bikin itinerary. Yang kedua, tahu nih kebutuhan apa aja yang bakalan kita bawa ataupun juga yang harus kita cek kebutuhan kita yang ada di kota tersebut, yang kita siapin di kota tersebut gitu kan. Dan yang terakhir, untuk menjaga kebutuhan kita ini jauh lebih baik, ya proteksi itu penting. Oke teman-teman. Nah yang terakhir nih Bang, punya pengalaman solo traveling nggak? Solo traveling terkait liburan atau yang terkait kerjaan? Apapun itu. Kalau solo traveling ya identiknya solo traveling mungkin lebih ke liburan kali ya. Iya. Kalau liburan enggak sih, kayaknya gue belum pernah solo traveling deh. Backpacking gitu gue pengen sih. Gue pernah pikiran buat ya maksudnya backpacking enggak ke gunung, tapi kalau gue maksudnya kayak enggak, soalnya kan ada juga orang-orang yang sekarang kan lagi hype banget kayak naik gunung kan. Naik gunung orang gitu pengen menyendiri gitu tanpa ada kemampuan untuk naik gunungnya. Kayaknya gue belum ada kemampuan buat ke situ. Gue mungkin kayak pengen solo backpacking ke Eropa kali ya, jalan-jalan tiap negara gitu kan, seru kayaknya. Sorry banget gue ketawa kenceng banget. Gak apa-apa. Gue gak kebayang gini, lo lari dari gate 9 ke 13 aja udah ngap banget gitu. Apalagi naik gunung gitu. Gue dulu hobi gue naik gunung. Mapala banget ya. Enggak mapala. Sebenarnya kan kalau zaman gue kayaknya dari kecil gue seneng gitu, misalnya camping. Gue seneng explore sesuatu yang baru. Gue suka nyobain. Cuma kalau untuk di sekarang gue untuk ke gunung kayaknya enggak sih. Enggak dulu ya. Enggak, kayaknya gue lebih mungkin gue lebih ngerasa ya dulu udah ngerasain exploring lah. Iya. Gue sering camping juga. Gue ikut kayak pelatihan yang terkait sama naik gunung dan lain-lain. Kayaknya sekarang lebih menikmati untuk jalan-jalannya aja. Sama makan. Oh betul, Saliman dulu. Gue juga kulineri banget. Gue seneng banget kalau misalnya ke satu daerah terus kayak gue pengen tahu sih khas daerah ini apa sih makanannya yang bikin menarik. Waktu itu di Madura khasnya apa? Orang berpikir mungkin di Madura tuh khasnya sate Madura kali ya. Iya. Enggak, enakan di luar Madura kayak sate. Beneran. Di Jawa Barat itu sate Madura tuh enak. Kalau di sana ya biasa aja. Karena mungkin bumbunya kayak udah disesuaikan sama Jawa Barat kali ya. Sate Madura, soto Madura kayaknya lebih enakan di Jawa Barat rasanya dibanding di sana. Cuma kalau misalnya saya negara lain, kota-kota lain kayaknya ya masih enak lah, seru kayaknya, seru untuk misalnya jajanan kuliner kayak gitu. Cuma itu kan kalau misalnya ngobrolin dalam negeri ya. Kalau ngomongin di luar negeri ya seru juga, maksudnya seru kan. Kalau misalnya ngomongin yang berkesan ke luar negeri, mungkin karena gue dapat trip kali ya. Kemana? Kalau misalkan ya adalah beberapa negara. Cuma kalau misalkan di kita maksudnya kan kita kan suka ada jalan-jalan kan. Kita kalau misalkan untuk agent gitu kan, kalau misalkan perform, kita dapat achievement, ya kita kan dapat free trip ke luar negeri setahun 2 kali. Jadi ya seru aja kalau dapat itu kan. Tanpa kita ngeluarin duit sendiri. Emang itu enak banget. Dan terakhir kalau solo traveling buat gua, sebenarnya gua nggak punya pengalaman sama sekali. Ya makanya itu adalah salah satu harapan sih Bang gitu ya. Semoga kedepannya saya bisa solo traveling sendirian gitu. Apalagi yang bisa gue banggakan untuk gue diri gue sendiri adalah gue bisa solo traveling dengan uang sendiri, dengan tenaga sendiri gitu. Tapi kalau backpacker enggak sih, say no. Gue lebih baik kayak datang ke kota-kota yang sudah accessible gitu. Gue nggak bisa yang cuma pengen tahu aja. Gue nggak bisa eksplorasi sendiri tuh. Maksudnya kayak yang
tiba-tiba gue ke Merauke, terus habis itu ikut sosial itulah ya kayak emang gitu. Merauke sejauh itu gitu? Maksudnya dari dulu kasih salah satu contohnya kayaknya jauh banget karena mungkin nggak kebayang untuk kesana kan. Iya, kan ada lagu yang sama ke Merauke baru maksud gue ngasih tau ujungnya aja gitu. Jadi kalau traveling juga sebetulnya kan kadang-kadang orang yang solo traveling tuh ya ada mungkin yang memang dia mencari sesuatu lah ya, mencari tujuan hidup atau apapun. Tapi kan kadang-kadang orang yang solo traveling itu kan mereka udah mapan secara finansial. Iya bang. Dia yang coba backpacking apa juga kan dia ada duit kok buat jalan-jalan. Ya ada duit. Jadi harus udah juga mikirin. Iya ada duit juga harus ada proteksi lah. Iya. Ya nggak sih? Setidaknya kan dia udah secure secara finansial, secara insured juga. Jadinya setidaknya dia nyaman untuk jalanin itu. Iya, benar. Kadang-kadang kalau misalnya tadi ngomongin tentang kesehatan atau apapun, kadang-kadang kan kita juga perlu kalau misalkan lagi traveling. Ada yang setidaknya kita terproteksi secara jiwa juga kan. Betul. Jadi kalaupun misalkan amit-amit terjadi resiko di transportasi umum ataupun kecelakaan itu kan setidaknya ada asuransi yang mengcover untuk terjadinya kecelakaan itu. Setuju banget. Gitu. Nah sebelum kita tutup episode hari kali ini kita pastinya nggak bakalan lupa kita masuk punya games TTD. Tanya-tanya dulu. Tepuk tangannya mana dong teman-teman? Yuk. Oke, episode Who ya, bukan Yay gitu kan. Oke, nggak apa-apa. By the way, seperti biasa ada suara misterius ya. Kalau kemarin ada Pak Bambang sama Pak Suripto, kali ini ada siapa di sana? Halo, Bapak misterius. Halo, jangan siapa di sana. Oh, ada Bapak Bimbi. Oke. Lucu juga ini orangnya. Ada pertanyaan mungkin atau mungkin saran? Oke, ada pertanyaan. Ngomongin traveling, sekarang kan lagi tren banget ya, kayak solo hiking atau solo traveling. Oke. Penting apa sih asuransi untuk orang yang suka traveling kayak ke tempat-tempat yang ekstrim gitu? Oke. Apalagi kayak orang yang suka wisata ekstrim kayak panjat tebing kayak gitu. Iya, oke. Oke, dari gue dulu. Boleh. Oke. Kalau ngomongin seberapa penting banget. Karena itu tadi kita harus ngerti kebutuhan kita apa dulu ya. Mau karena menurut gue bukan cuma wahana ekstrimnya, bukan cuma hal-hal ekstrim yang akan kita lakukan gitu kan. Tapi menurut gue kita keluar rumah sendirian pun mau berangkat kerja itu udah ekstrim menurut gue. Ya kan? Entah resiko bisa terjadi dimanapun. Resiko tuh dimanapun bisa terjadi. Nah poinnya adalah itu yang pertama penting. Yang kedua kita tuh harus ngerti lagi kebutuhan kita tuh harus tahu kayak gitu. Nah untuk menghindari hal-hal itu bisa terjadi, mungkin kita bisa elaborasi sama Bang Mando. Sikat Bang. Ya kalau misalkan nanya penting enggaknya untuk liburan, tadi kalau misalnya gunung, sebetulnya kita lebih ke apa ya? Lebih concernnya kalau terjadi apa-apa yang kita tinggalin di rumah tenang tuh. Ya kalau misalkan kepala keluarga sedang solo traveling, karena ada juga kan kepala keluarga mencari nafkah, dia solo traveling, kalau ada apa-apa amit-amit terjadi resiko menyebabkan kecelakaan ataupun meninggal, setidaknya keluarga di rumah itu kan tenang. Ada sesuatu yang bahwa dia bisa dirawat kalau kecelakaan. Betul. Punya asuransi bisa dirawat. Antara asuransi yang itu terkait kesehatan, rawat inap rawat jalan, dia kan bisa dirawat nanti. Kalaupun misalkan terjadi amit-amit resiko sampai meninggal pun ada sesuatu yang tinggalin buat keluarganya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya memproteksi juga kan itu sebetulnya lebih ke kita memikirkan keberlangsungan keluarga yang ditinggal sama kita. Setuju. Jadi kan tenang juga nih, ninggalin keluarga tenang di rumah juga terproteksi. Kan liburannya juga dengan dia ngelakuin hobinya juga mungkin udah ke gunung dan lain-lain kan lebih nyaman juga kan. Setuju. Jadi ya setidaknya kalau misalnya tadi ngomongin kebutuhan itulah kita butuh untuk memproteksi diri kita juga untuk keberlangsungan keluarga kita. Mungkin kayak gitulah gambarannya lah. Cukup terjawab? Bapak bimbing? Iya. Oke. Iya maksudnya karena gini loh Bang, kalau kita nggak tahu kebutuhannya kita, nanti ujungnya buntung gitu loh. Ya kan, gitu kan. Jadi sebetulnya kadang-kadang kalau misalnya dari kemarin kita sempat ngobrol ya. Yang kita coba obrolin itu kan kita diskusi aja dulu. Cari tahu aja dulu. Tanya-tanya dulu gitu. Tanya dulu tuh mau stigmanya negatif mau apapun, kita dengan diskusi itu mencoba untuk oke, ini sesuai dengan kebutuhan atau enggak.
di bagian mana yang sesuai kebutuhannya. Apakah asuransi kesehatan, apakah asuransi jiwa, apakah asuransi sakit kritis, banyak macam ya. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing orang. Setuju. Gitu. Setuju banget. Cukup menjawab Bapak Bimbing? Oke, terima kasih Bapak Suara Misterius ya yang sudah bertanya. Dan games ini mengakhiri perjumpaan kita pada malam. Malam, sore, pagi, terserah kalian mau nonton. Tergantung kalian mau nontonnya kapan aja. Kita akhiri perjumpaan kita. Gua Nawi, gua Mando. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Bye bye.